Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu pertama untuk tahun yang baru, tahun 2026, Januari tanggal 4. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Mindset of a New Beginning. The Mindset of a New Beginning. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu di awal tahun ini. Berbicara kepada kami siap mendengarkan, bantu kami menjadi pelaku yang aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab aku ini, nunjuk kepada dirinya sendiri, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu pribadi, personal. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebuah ayat yang baik sekali untuk memulai tahun 2026 ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik seperti yang saya katakan tadi, the mindset of a new beginning. Visi tahun 2026. Pola pikir awal yang baru. Minggu pertama dari tahun yang baru. Kita memiliki pola pikir awal yang baru. Kita nggak bisa membawa pola pikir lama tahun 2025 dan memindahkannya ke dalam tahun 2026. Ya. Kita akan menggambar pada sebuah kanvas yang baru. Oke. Saat kita mendekati Fajar tahun 2026, kita diperhadapkan dengan salah satu karunia terbesar Tuhan. Lembaran kosong untuk awal yang baru. Nah, penutupan tahun kami berdoa. Sudah sekian puluh tahun, setiap tutup tahun kami berdoa, lewatin tuh 25 menit, setengah jam berdoa, untuk membawakan hadirat Tuhan masuk ke dalam tahun 2026 ini. Sebuah kanvas baru, di mana kita akan menggambarkan sebuah visi pada kanvas itu. Nah, tahun baru bukanlah sekedar penanda kronologis, bukan. Ini adalah momen Kairos, lawatan Tuhan ini. Waktu yang ditetapkan untuk tujuan penyesuaian kembali dan visi baru yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita. Nah, namun dalam tahun kalender baru tidak secara otomatis menjamin kehidupan yang baru. Tidak secara otomatis terjadi seperti itu. Bukan autopilot. Tanpa perubahan perspektif, tahun 2026 hanya akan menghasilkan pengulangan apa yang terjadi pada tahun 2025. Kita harus proaktif membuat perubahan ini. Hari ini saya menulis kembali di Instagram, nothing changes if nothing changes. Perubahan tidak terjadi sampai kita membuat perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita dan harus berdampak. Nah, transformasi sejati dimulai ketika harapan menyulut visi. Tanpa harapan nggak ada visi. Dan visi menjadi matang, maksud saya jika visi sudah menjadi matang, dia akan berubah menjadi misi. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki harapan dan harapan ini menyulut visi. Visi menjadi matang, misi terbentuk. Misi ini yang carry out visi yang kita miliki. Tetapi jembatan yang perlu kita pikirkan adalah jembatan antara di mana kita berada dan kemana kita akan bergerak dari poin A ke poin B-nya ini dibangun atas satu fondasi yang sangat penting, pola pikir.
Pola pikir ini yang harus berubah. Nanti kita akan belajar dari orang-orang yang melalui ini, melalui musibah, bagaimana mereka merubah pola pikir mereka. Nah, pengajaran pagi hari ini mengeksplorasi bagaimana harapan Alkitabiah memicu visi untuk tahun 2026. Harapan itu telah diberitahu tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu, rencana itu indah semata-mata. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi harapan ini mencetuskan visi untuk tahun 2026 dan perlu menyesuaikan kerangka mental kita untuk mewujudkan visi tersebut. Mental kita harus siap. Dan contoh sejarah tentang seorang pribadi yang keluar daripada musibahnya adalah Thomas Edison. Masih banyak yang lain. Tapi hari ini saya akan mengambil contoh dari Thomas Edison. Ya. Yang perubahan pola pikir radikalnya dalam menghadapi bencana mengubah potensi tragedi menjadi awal baru yang penuh kemenangan. Pola pikirnya yang berubah saat menghadapi musibah. Nah, ada 3 pilar pemenuhan. Jadi the triad of fulfillment yang akan dapat mengubah bencana menjadi potensi sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita ini. Jadi pola pikir ini disesuaikan sehingga kita hidup dapat dalam kemenangan itu sendiri. Jadi 3 pilar itu adalah harapan, visi, dan misi. Ya, harapan mencetuskan visi, visi mencetuskan misi. Misi ini adalah vehicle-nya untuk membuat apa yang kita lihat tersebut, yaitu visi, menjadi kenyataan. Untuk memahami bagaimana menjalani tahun 2026, kita harus membedakan antara 3 kekuatan spiritual yang bekerja bersama-sama. Harapan, visi, dan misi. Kita nggak bisa hanya sekedar mengaspalkan tanpa mengerti ini. Karena ini menentukan perjalanan hidup kita itu sendiri. Harapan. Harapan itu adalah fondasi, saya katakan tadi, dan merupakan bahan bakar. Harapannya. Mencetuskan. Orang kalau nggak ada harapan, orang nggak bergerak, orang malas, putus asa. Harapan ini merupakan bahan bakar yang membuat orang itu bergerak. Ini fondasinya. Ya. Harapan itu fondasi. Itu adalah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu baik dan selamanya baik, dan bahwa masa depan kita yang Dia miliki, Dia pegang, sehingga kita berada dalam keadaan aman. Dia yang menggandeng kita masuk ke tahun 2026, mengarungi tahun 2026 sampai penghujungnya nanti, di mana kita melihat, ini visi yang sudah terlaksana. Tanpa harapan, kita tidak dapat bermimpi karena kita terlalu takut akan kekecewaan. Kita harus memiliki harapan agar kita dapat mimpi tentang apa yang ingin kita lakukan di tahun 2026 dan bagaimana mencetuskan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Harapan, visi, misi. 3 pilar yang akan kita pelajari. Ya. Saya ulang, Yeremia 29 ayat 11. Ini basisnya. Ayat kunci kita, ayat emas kita. Sebab aku, kata Tuhan, tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai kamu. Pribadi lepas pribadi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Visi itu sendiri apa? Visi itu adalah gambaran. Karena itu kita perlu kanvas. Orang seniman itu menggambar, dia sudah ada dulu dalam pikirannya. Kemudian dia tuangkan apa yang dia lihat di dalam mentalnya, bayangannya ini dituangkan dalam bentuk gambaran. Nah, jika harapan
adalah fondasi, sesuatu yang baik akan datang. Ya, jika harapan adalah fondasi yang kita percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan datang, visi adalah gambaran spesifik tentang apa hal yang baik itu. Sekali lagi, jika harapan itu adalah fondasi yang kita percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan datang, maka visi itu adalah gambaran spesifik tentang seperti apa hal baik itu. Visi adalah kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat. Itu adalah menerima wahyu dari Tuhan tentang panggilan yang diberikannya kepada kita tentang siapa kita tahun 2026. Yang lalu sudah kita bahas itu, antara panggilan dan pekerjaan. Saya memberikan contoh-contoh yang cukup banyak pada waktu itu. Ya. Nah, Alkitab juga mengatakan, bila tidak ada wahyu, artinya jika tidak ada visi, menjadi liar laraknya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Selanjutnya dalam Amsal 29 ayat 18. Tanpa visi yang jelas untuk tahun 2026, kita akan hidup tanpa kendali. Artinya hidup kita akan terombang-ambing dan kita tidak memegang kendalinya untuk mengarahkan kemana perahu ini akan pergi. Angin ribut, angin kencang, badai ini yang menghantarkan kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Teralihkan oleh setiap angin yang berembus. Membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak penting. Karena itu kita harus kembali kepada visi. Jika sesuatu terjadi, masalah terjadi, hambatan terjadi, kita perlu kembali kepada visi. Dalam pernikahan begitu juga, jika masalah muncul, kembali kepada janji pernikahan itu, apa yang dijanjikan. Itu penting. Harapan telah kita bicarakan, visi telah kita bicarakan, pilar yang ketiga itu misi. Misi itu adalah pelaksanaannya. Misi adalah visi yang diwujudkan dalam tindakan. Sekali lagi, misi adalah visi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, misi adalah pelaksanaan praktis dari apa yang kita lihat dalam roh. Tadi bayangan kita lihat, artis ini melihat, dia laksanakan, dia gambarkan, dia tuangkan. Ya, orang yang mengarang lagu begitu juga, terngiang-ngiang sama dia tuliskan notnya, nadanya, kemudian liriknya. Ya, itu adalah sesuatu yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan berkomunikasi melalui visi ini kepada kita tentang apa yang Ia ingin kita capai di dalam tahun 2026 ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Seringkali kita gagal karena kita tidak menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kalau kita tidak menyerahkan, artinya kita berkata, aku nggak butuh bantuanmu Tuhan, aku bisa sendiri kok. Go ahead. Ini permisif. Seringkali gagal. Kita harus menyerahkan, waktu kita mulai terbayang sesuatu Tuhan memberikan itu, kita olah, kita membawa hal-hal ini ke dalam tangan Tuhan sendiri, memohon guidance dari Dia, bimbingan daripada Dia, tuntunan daripada Dia, agar kita dapat menyelesaikan visi itu di dalam pelaksanaannya dalam berupa misi. Kan semua itu dimulai dengan harapan tadi. Nah, pada tahun 2026, harapan harus melahirkan visi. Tetapi visi itu sendiri harus diterjemahkan menjadi misi. Dilaksanakan. Nothing changes if nothing changes. Tidak ada perubahan terjadi sampai kita membuat perubahan. Kalau enggak, pengulangan dari apa yang pernah terjadi. Itu yang dikatakan Albert Einstein. You keep on repeating the same thing over and over again and you hope to have a different result. That is insanity. Kegilaan. Orang mengulang semua yang sama, tapi mengharapkan sesuatu yang baru terjadi. Nggak ada. Pola pikirnya harus berubah. Seringkali kita menantang Tuhan di dalam hal ini. Kita tidak bisa hanya berharap untuk pernikahan jauh lebih baik,
atau karier lebih baik, sukses di dalam kehidupan, di dalam karier dan sebagainya, kita juga harus memiliki visi tentang hal itu dan melaksanakannya dengan apa yang kita sebut sebagai misi. Misi itu melaksanakan apa yang kita dapatkan melalui visi. Nah, yang kedua, Romawi, pentingnya pola pikir baru. Penting. Hambatan terbesar untuk awal yang baru seringkali adalah pola pikir yang lama. Orang enggak mau berubah. Menolak. Yesus menggunakan metafora yang kuat untuk menjelaskan prinsip ini. Begitu pula dalam Matius 9 ayat 17, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini penting agar kita dapat melaksanakan visi dalam bentuk misi ini. Pola pikir ini harus disesuaikan. Nah, kita harus merenungkan. Tanpa merenungkan ini, nggak mungkin orang akan mengetahui bagaimana cara melaksanakannya. Nggak bisa sambil lewat. Kita harus benar-benar serius di dalam apa yang ingin kita kerjakan tahun 2026 ini. Anggur baru itu melambangkan apa? Dalam Matius 9 ayat 17 ini. Anggur baru itu melambangkan berkat-berkat baru, kesempatan baru, ide-ide baru, dan pengurapan yang ingin Tuhan curahkan pada tahun 2026. Tuhan siap mencurahkan ini. Masalahnya bukan pada Tuhan yang siap, masalahnya apakah kita mempunyai kantong yang baru ini untuk menampung anggur yang baru ini. Visi yang baru ini, harapan yang baru ini. Si kita sanggup nggak? Tahu pikiran kita whatever. Kalau dalam pikiran kita whatever, kita nggak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Karena kita nggak serius di dalam hal ini. Kantong anggur melambangkan struktur kita, kebiasaan kita, sikap kita, dan terutama pola pikir kita. Ya, anggur baru dan kantong baru. Anggur baru tadi apa? Berkat-berkat baru, kesempatan baru, ide-ide baru. Kantong anggur yang baru ini adalah melambangkan struktur kita, kebiasaan kita, sikap kita, karakter kita, if you wish. Dan terutama pola pikir kita. Apakah ini berubah? Seringkali kita melihat salah, tapi kita tidak stop untuk membuat perubahan. Karena itu kita mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan itu hanya dapat diperbaiki jika kita miliki kesalahan tersebut, kita berhenti. Ya, aku buat kesalahan ini. Dan kemudian kita pelajari di mana letak kesalahan tersebut, kita perbaiki. Tapi kalau kita tidak mengatakan, ya itu kesalahan kita sembari lewat. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Atau kita tuduh orang lain. Atau kita tuduh faktor eksternal. Ya, aku nggak diterima pekerjaan karena gara-gara macet. Harus diperhitungkan untuk pergi ke tempat interview. Semuanya dalam tanggung jawab dan perspektif yang kita miliki. Berapa seriusnya kita ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya. Jika kita mencoba menuangkan visi tahun 2026 ke dalam pola pikir tahun 2025, kita akan kehilangan visi tersebut. Anggur baru, kantongnya harus baru. Pola pikir lama, kantong anggur yang lama, yang mungkin dicirikan oleh sinisme, ketakutan, kemalasan, penundaan, pemikiran yang sempit. Ya, tidak dapat meluas untuk mengakomodasi perluasan yang Tuhan maksudkan. Nah, mungkin terjadi. Mana hari ini untuk hari ini? Masih ingat peristiwa padang gurun? Mana besok untuk besok? Kesusahan hari ini untuk hari ini. Jangan ditambahkan dengan kesusahan besok yang belum ada.
Ini penting. Nah, seringkali manusia nggak mau itu. Mutarnya di padang gurun. Mikirin yang aneh-aneh. Nah, kita harus memperbarui pikiran kita. Jadi, let's talk about pembaruan pikiran. Renewing of mind. Rasul Paulus mengidentifikasi mekanisme untuk perubahan ini. Dia lihat itu. Kita tidak mengubah hidup kita dengan mengubah keadaan kita. Keadaannya begini. Ubah dulu keadaannya. Enggak. Keadaannya tetap begitu. Kita mengubah hidup kita dengan mengubah pikiran kita. Cara berpikir yang harus dirubah. We do not change our lives by changing our circumstances. We change our lives by changing our minds. Ini disebut sebagai metanoia. Perubahan pola berpikir. Roma 12 ayat 2 mengatakan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba perhatikan berapa sering kita katakan. Semua orang juga bikin itu. Everybody does it. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pola pikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau orang mengatakan, everybody does it, are you that everybody? Itu pertanyaannya, am I that everybody? Kalau begitu, aku akan mengikuti flow-nya daripada masa dan aku tidak menentukan sendiri di mana aku akan berpergian. Tujuannya, goalnya apa? Aku nggak tahu kan, aku ikut-ikutan. Ini harus dihentikan. Agar tahun 2026 menjadi tahun pemenuhan, kita harus mengidentifikasi keyakinan yang membatasi. Ini yang saya sebut sebagai limiting beliefs. Kita membatasi percaya kita itu sendiri. Yang menahan kita di tahun-tahun sebelumnya dan menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjanjikan apa? Inilah esensi pertobatan yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai metanoia tadi. Yang secara harfiah berarti mengubah cara berpikir. Kalau berpikir cara kita nggak rubah cara kita berpikir, tetap aja kita lakukan apa yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Ketiga, kita akan berbicara tentang studi kasus tentang pola pikir. Kita akan mengambil satu kasus tentang Thomas Edison. Kalau pengen tahu yang lainnya lagi, kemarin ini saya mengirim tentang seorang yang diutus ke India untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa dialek. Bagaimana usaha pekerjaannya terbakar habis semua dan bagaimana tindakannya. Coba dibaca ulang kembali itu, devosi itu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu pribadi Thomas Edison yang mengalami musibah. Kebakaran juga. Bagaimana ini? Sejarah memberi kita contoh. Ini bukan dari Alkitab, tapi yang terjadi setelah Alkitab selesai ditulis. Satu pribadi yang bernama Thomas Edison ini. Sejarah memberi kita contoh yang kuat tentang seorang pria yang menghadapi krisis tepat di pergantian tahun dan mempergunakan perubahan pola pikir radikal untuk mengubahnya menjadi awal yang baru. Awal tahun, Desember, kebakaran, masuk tahun baru. Apa yang dipikirkan? Pria itu adalah penemu hebat, namanya Thomas Edison. Yang harus segera dipikirkan ini, aduh pabriknya apa nih, labnya terbakar habis semuanya. Aku mesti mulai dari nol lagi. Wrong. Engkau tidak memulai dari nol. Engkau memulai dari pengalaman yang sudah terkumpul. Saat kita menerima Yesus Kristus, kita tidak memulai dari nol. Kita mulai dari titik kemenangan. Karena dia telah memenangkan maut dan kematian itu. Ini konsep berpikir yang benar. Jadi kalau kita melihat dari sisi Alkitab, kita memulai dari titik menang. Pada waktu musibah terjadi, kita mulai dari titik menang ini, yaitu kita memiliki pengalaman. Ya, pada ini krisis pada tahun 1914 yang dialami oleh
Thomas Edison ini. Pada Desember 1914, Thomas Edison bukan berusia muda, dia berusia 67 tahun. Wow. Dia adalah penemu terkenal di dunia dan pabrik besarnya berada di West Orange, New Jersey. Itu adalah pusat kerajaannya. Tempat dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Di dalamnya terdapat prototipe kamera filmnya, ribuan rekaman, dan penelitian yang berlangsung bertahun-tahun. Pada suatu malam musim dingin, sebuah ledakan besar mengguncang pabrik tersebut. 10 bangunan dilalap api. Pemadam kebakaran dari 8 kota bergegas ke lokasi kejadian tersebut. Tetapi kobaran api yang begitu besarnya, yang dipicu bahan kimia, terlalu panas untuk ditangani. Belum sebagus hari ini kan. Semua yang telah dikerjakan Edison terbakar habis. Habis semuanya. Ya. Di sini letak cara berpikir yang memainkan peran penting. Perubahan pola pikirnya. Ingat, dia berusia berapa tadi? 67 tahun. Pada usia 67 tahun, kebanyakan orang menganggap ini sebagai akhir. Ya sudahlah, sudah usia 67 tahun, udahlah, ngapain mulai lagi. Ya, kan begitu kebanyakan orang. Tidak Thomas Edison. Itu adalah momen yang tepat untuk keputusasaan tanpa harapan dan pensiun bagi sementara orang, tapi bukan bagi Edison. 67 tahun ya sudahlah, usia pensiun. Ngapain susah lagi? Biarkan anak muda yang maju. Pensiun aja. Thomas Edison nggak pikir seperti itu. Putra Thomas Edison yang bernama Charles menemukan ayahnya berdiri di dekat api yang berkobar. Rambut putihnya tertiup angin. Charles mengira bahwa ayahnya akan sangat terpukul oleh kejadian tersebut, menyaksikan api yang begitu besar melalap habis pekerjaannya. Sebaliknya, ini yang dikatakan Edison. Edison berteriak kepada Charles putranya. Charles tuh, pergi jemput mamamu dan semua teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat kebakaran seperti ini lagi. Perhatikan kalimatnya. Mereka tidak pernah akan melihat kebakaran seperti ini lagi. Ini kalimat positif. That's it. Sesudah ini akan ada keberhasilan. Itu kalimat positif banget yang disampaikannya. Harapan yang membawa dia kepada visi yang baru. Charles putranya sangat terkejut mendengar perkataan tersebut. What? Apa, Daddy? Katanya. Edison menjawab, never mind. Nggak apa-apa. Kita baru saja menyingkirkan banyak sampah. Kita baru saja membakar sampah. Api menolong membakar sampah-sampah ini. Wow. Positif banget cara dia berpikir. Kemudian malam itu, saat dia menyaksikan abu kerajaannya, tempat pusat kehidupannya menjadi abu. Edison membuat pernyataan mendalam tentang pola pikir. Dia katakan seperti ini. Ada nilai besar dalam bencana. Semua kesalahan kita telah terbakar habis. Dia tidak menuduh orang lain, dia tidak menuduh circumstances dan sebagainya. Semua kesalahan kita telah terbakar habis. Syukurlah, kata Edison, kita bisa memulai dari awal lagi dengan pengalaman yang begitu banyak. Edison tidak menunggu kesedihannya berlalu. Dia tidak menunggu kesedihannya mereda. Tidak. Keesokan paginya, satu hari setelah kebakaran, Edison mengumpulkan karyawannya, pegawainya, dan mengumumkan, kita akan membangun kembali. Titik. Dia memasuki tahun 1915 bukan sebagai korban kebakaran. Bukan. Tetapi sebagai pria dengan lembaran baru, semangat baru, ide baru, visi baru. Karena perubahan pola pikir ini,
karena dia berpikir secara berbeda. Maka yang pertama, dia mendapatkan pinjaman yang besar dari Henry Ford, founder daripada mobil Ford ini. Dia dapatkan yang pertama. Yang kedua, dia membuat pabrik beroperasi sebagian dalam waktu hanya 3 minggu. Dia nggak tunggu, segera bekerja kembali. Yang ketiga, pada tahun 1915, setahun setelah kebakaran ini, pada akhir tahun, perusahaannya menghasilkan pendapatan sebesar 10 juta dolar pada waktu itu di tahun 1915, sekitar 200 juta dolar hari ini, ekuivalensinya. Salah satu tahun paling menguntungkan sepanjang sejarah hidupnya. Kebakaran yang mendatangkan keuntungan, blessing in disguise. Karena pola pikir. Kalau dia tadi pikir sudah umur 67 tahun dia stop, nggak akan ada seperti ini. Edison membuktikan bahwa awal yang baru tidak bergantung kepada keadaan, dalam arti tidak bergantung kepada kebakaran untuk merenggut harapannya. Tetapi pada pola pikir, keputusan untuk bangun kembali, keputusan untuk memulai dengan segera. 4. Menyesuaikan pola pikir untuk tahun 2026. Bagaimana caranya kita dapat menerapkan pola pikir Edison ataupun Rasul Paulus dan hikmat Alkitab dalam tahun 2026 ini? Kita harus menyesuaikan cara berpikir kita dalam 3 cara spesifik untuk mewujudkan visi kita. Yang pertama, beralih dari berfokus kepada masalah ke berfokus pada penyediaan. Kita seringkali tidak melakukan ini. Aduh, susah banget ini, itu terus. Kita nggak lihat penyediaan Tuhan. Kantor di mana kita bekerja, rumah sakit di mana kita bekerja, klinik di mana kita bekerja, itu adalah ladang. Apakah kita ingin menanamkan benih kesusahan? Kita akan menuaikan benih buah kesusahan itu sendiri. Penting kita ubah cara kita berpikir ini. Jadi beralih dari fokus kepada masalah kepada fokus pada penyediaan. Pola pikir lama hanya melihat hambatan, hanya melihat kesusahan. Pola pikir baru melihat sang penyedia, Tuhan semesta alam. Ketika orang Israel melihat raksasa di tanah perjanjian, mereka melihat diri mereka seperti belalang. Ada 12 pengintai, kan 10 orang melihat seperti itu. Tapi ada 2 orang yang berbeda, Kaleb dan Yosua. Ketika Kaleb dan Yosua melihat raksasa, mereka melihat kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. There is opportunity. Pikiran ini perlu diubah. Kalau orang mengatakan susah, apa yang ada dalam pikirannya? Berhenti berjuang. Tapi bagaimana kalau kita mengganti perkataan? Kita tidak mengatakan susah. What a challenge. Kita ganti dengan perkataan demikian sehingga motif kita ini terbangun kembali. Challenge. Oke. Let me take it. Posisi kita berubah. Kalau susah, kita decline. Paralyzed, lumpuh. Menunda, takut, nggak ingin bergerak. Tapi kalau kita mengatakan challenge berdasarkan penyediaan, hasilnya besar kok ini. Baik kok ini. Dan kebanyakan orang berhenti bekerja bukan karena pekerjaan itu. Ingat baik-baik perkataan saya ini. Kebanyakan orang berhenti bukan karena pekerjaan itu, tapi karena bos yang memerintah di perusahaan tersebut. Ini kalau bos dengan IQ tinggi, EQ-nya rendah, dihancurkan IQ-nya itu sendiri. Banyak orang baik berhenti kok. Kalau kita nggak bisa mengubah cara itu, kita mengubah pola pikir kita untuk mendapatkan sesuatu di mana kita bekerja tersebut. Pola pikir lama hanya melihat hambatan, saya katakan tadi. Pola pikir baru melihat sang penyedia, Tuhan semesta alam.
Ketika orang Israel melihat raksasa di tanah perjanjian, wah mereka besar, kita belalang. Kaleb dan Joshua mengatakan apa? Good opportunity untuk membuktikan kuasa Tuhan. What a challenge. Lihat bedanya ya. Susah. Kita, oh, what a challenge. Let me take that challenge. I love challenges. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masih ingat ayat ini? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana tertulisnya? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kemudian setelah beralih dari fokus pada masalah kepada penyedia, kita harus beralih dari suatu hari nanti ke hari ini. One day. One day. No. Kita stop. Bukan one day. Now. Penundaan adalah pencuri visi. Saya ulang. Penundaan adalah pencuri visi. Pola pikir tahun 2026 haruslah pola pikir yang mendesak. Right now. Kita tidak bisa menunggu kondisi menjadi sempurna. Sama seperti Edison yang tidak menunggu puing-puing dibersihkan sepenuhnya sebelum merencanakan pembangunan kembali. Dalam 3 minggu kok dia sudah mulai menjalankan dulu apa adanya. Sementara pabrik itu selesai dibangun. Buktinya dalam tahun itu dia mendapatkan 10 juta pada tahun 1915. Ekuivalen dengan 200 juta pada hari ini. Procrastination itu membunuh visi. Penundaan itu membunuh visi. Ingat baik-baik. Kita lihat pengajaran dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kita harus proaktif, termasuk dalam mendengar firman ini mencatat. Research mengatakan begitu kita selesai mendengar ini, 80% dari yang didengar itu hilang kalau kita tidak membuat catatan. Pareto Principle mengatakan yang sama. Kemajuan sebuah perusahaan itu ditentukan oleh 20% ini. Namun pada saat yang sama, Pareto negatif mengatakan 20% dari orang-orang yang bekerja itu juga adalah orang-orang yang menghancurkan perusahaan. Pola pikir kita dihancurkan oleh 20% pikiran kita yang negatif ini. Reluctant untuk memulai suatu yang baru. Apa salahnya? Kita catat, kita ulang, pikirkan. Itu yang menuntun kita, membuat kita berhasil di dalam hal ini. Yang ketiga, beralih dari mengandalkan diri sendiri ke mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa datang dengan whatever. Kita harus proaktif banget. Memindahkan pikiran kita itu kepada sesuatu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Knowledge remains knowledge and means nothing until you apply it. Nggak ada yang lain. Knowledge remains knowledge until you apply it. Ini penting kita ingat. Kemalasan kita untuk bergerak ini menyebabkan kemunduran di dalam kehidupan kita. Kecil kemungkinan, saya ulang, kecil kemungkinan untuk membuat visi menjadi kenyataan jika kita sepenuhnya menggantungkan usaha kita tersebut hanya kepada kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ini arogansi. Misi yang diberikan Tuhan membutuhkan kekuatan yang diberikan Tuhan. Visi dari Tuhan, ya kekuatan harus dari Tuhan. Ingat, saya sering dulu beberapa tahun yang lalu mengucapkan terus-menerus. Masih ingat? Yesaya 46 ayat 10. Declaring the end from the beginning. Saya masih ingat apa yang saya katakan. God knows the end even before a story ever started. Kenapa kita nggak bertanya kepada Dia yang mengetahui ini? Dia memberikan visi, Dia tahu endingnya. Bertanya kepada Dia. Itu penting. Yesaya 46 ayat 10 itu. Pegang baik-baik ya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia, Tuhan, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berapa sering kita dengar, trust me, no, 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 I don't trust you, I trust God. Karena dia yang tahu. Kelima, kita harus mengembangkan visi strategis untuk tahun 2026. Kita juga harus membedah visi. Ya, 1 tahun itu 12 bulan menjadi per bulan, dari per minggu, apa yang ingin kita capai. Hari ini apa yang ingin kita capai. Untuk mewujudkan visi, kita harus mengambil langkah-langkah praktis. Jika harapan adalah bahan bakar yang juga merupakan fondasi, maka strategi adalah mesinnya. Tanpa bahan bakar, mesin tidak berguna. Tanpa fondasi, bangunan tidak pernah berdiri. Benar? Tanpa bahan bakar, mesin tidak berfungsi. Tanpa fondasi, bangunan tidak dapat berdiri. Tanamkan dulu itu baik-baik, sehingga kita mengerti. Langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mewujudkan visi itu apa? Langkah-langkah yang harus kita ambil itu yang pertama adalah kita harus menulis visi. Itu tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang kedua. Tuhan sudah mengajarkan semua ini kepada kita. Nah, kita yang malas membuat catatan. Sehingga kita ketinggalan terus. Jangan menyimpan harapan kita untuk tahun 2026 di kepala kita. Jangan. Tuliskanlah itu. Buat secara konkret. Ya, Habakuk 2 mengajarkan itu seperti ini. Lalu Tuhan menjawab aku, kata Habakuk. Demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kesederhanaannya ini, jangan buat bertele-tele, sulit. Tanamkan itu. Ya. Langkah kedua, memecah visi. Ambillah visi besar dan pecahlah menjadi misi triwulan, misi bulanan, misi mingguan, misi harian. Gitu ya. Jika visinya adalah kebebasan finansial, maka misinya adalah buatlah anggaran mingguan. Jika visinya adalah pertumbuhan spiritual, baca Alkitab setiap hari, 1 bab, 2 bab. Sudah hafal ya, apa yang saya katakan tadi, langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa. Ini semuanya dasarnya dari Alkitab. Yang ketiga, langkah yang ketiga, jaga pikiran kita. Jadi ini stepnya ikutin, seperti yang kata Alkitab. Yang ketiga, jaga pikiran kita. Saat kita memasuki tahun 2026, musuh akan mencoba mengembalikan pola pikir lama kita. Saat kita masuk tahun 2026, musuhnya ingin mengembalikan kita ke tahun 2025. Kita harus secara aktif dan secara sadar menjaga pintu gerbang pikiran kita. Siapa yang berdoa tentang ini? Masih ingat? Daud, berjaga-jagalah ya Tuhan atas pintu gerbang mulut bibir lidahku. Pikiran. Apa yang keluar dari mulut itu berasal daripada pikiran. Nah, Filipi 4 ayat ke-8 menganjurkan kita ini. Jadi akhirnya, setelah semuanya dicoba, ini dia. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Ini kata kerja aktif nih. Pikirkanlah semuanya ini. Proaktif. Ini tidak terjadi kalau kita tidak secara aktif dan proaktif melakukan ini. Pikiran terpecah. Kita membaca, selesai membaca, kita nggak tahu apa yang dibaca. Kita mendengar, tapi tidak mendengar. Dikatakan oleh kitab. Mata melihat, tapi tidak melihat. Telinga mendengar, tapi tidak mendengar. Kesalahan pada siapa? Orang yang membicarakan itu kurang jelas. No. Kok orang lain mengerti? Kesalahannya pada kita supaya kita dapat membuat perubahan. Selama kita mengatakan guru itu kurang pintar menjelaskannya, aku nggak bisa dengar dengan baik, itu kesalahan bukan pada gurunya, pada kita.
Masih banyak cara yang dapat kita pergunakan untuk dapat belajar itu. Membuat catatan, belajar dari orang-orang lain yang bagus catatannya, buat persahabatan dengan mereka, kita juga akan maju. Dr. Ben Carson mengatakan ini. Waktu dia lulus dari SMA ranking pertama, dia pikir dia orang yang paling hebat. Sombong katanya dalam pengakuannya. Ternyata banyak orang lebih pintar dari dia. Dan dia nggak suka dengar kuliah. Dia suka membaca. Angkanya melorot turun. Waktu dia mendengar orang-orang lain hebat-hebat, kok gue pikir pengetahuan gue hebat ya. Ternyata enggak. Apa yang dilakukannya? Dia dengar lecture, mendengarkan kuliah, tapi dia nggak bisa menangkap. Catatannya nggak bagus. Apakah kesalahan pada profesornya? Enggak. Akibatnya dia pilih orang yang pintar mencatat. Boleh nggak aku copy catatanmu? Dia bayar. Perubahan terjadi. Nilainya meningkat. Profesornya bingung. Semuanya harus diusahakan. Bukan menuduh orang yang lain bersalah. Perubahan hanya dapat dilakukan saat kita mengakui itu kesalahan kita, kekurangan kita. Buat perubahan. Pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 tadi. Aktif dan proaktif. Yang berikutnya. Perjuangan untuk pemenuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan selengkapnya dari apa yang kita pikirkan ini tadi. Prinsip melalui prinsip ketekunan. Persisten, konsisten, disiplin yang tinggi. Nah, momen paling berbahaya bagi setiap visi, jadi visi yang baru ini ya, momen yang paling berbahaya bagi setiap visi yang baru bukanlah hambatan awal, bukan. Tetapi penundaan antara janji dan pemenuhannya. Nah, besok aku mulai. Lusa aja deh. Minggu depan aja deh. Itu yang menjadi hambatan terbesar. Kita harus menyadari bahwa visi tahun 2026 akan ditantang oleh apa? Bukan masalah. Ditantang oleh penundaan, procrastination, dan kelelahan, capek. Banyak orang memulai tahun baru dengan pola pikir Edison. Tetapi kemudian gagal pada bulan Maret. Atau ada yang bulan Februari gagal. Kenapa? Karena kurang tekun. Misi adalah pelaksanaan, saya katakan dari apa tadi? Misi adalah pelaksanaan dari apa, masih ingat? Coba jawab dalam hati. Cek ya. Misi adalah pelaksanaan dari visi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ini harus dikerjakan secara persisten, konsisten, dan disertai dengan disiplin yang tinggi. Nggak boleh nunda. Kita belajar prinsip yang lain dari Caleb. Berdua tadi yang lihat opportunity bagus ya. Yosua dan Caleb. Yang lainnya kan bilang raksasa. Mereka sama-sama melihat raksasa. Tapi pola pikir berbeda. Raksasa kita belalang. Raksasa opportunity. Beda jauh. Nah kita belajar dari prinsip Caleb. Keyakinan yang berkelanjutan ini tadi. Tidak berhenti. Terus. Penangkal penundaan adalah prinsip Caleb. Jadi kita nggak boleh menunda. Caleb salah satu mata-mata asli dari ke-12 orang yang dikirim ke tanah perjanjian oleh Musa, diberi visi untuk mengklaim wilayah pegunungan Hebron ketika ia berusia 40 tahun. Jadi waktu dia diberikan visi ini, dia berusia 40 tahun Caleb ini. Ambil Hebron itu untuk kamu. Karena ketidakpercayaan dan pemberontakan rekan-rekannya yang menghabiskan 45 tahun berikutnya mengembara di padang gurun. Ya. Ketika orang Israel akhirnya memasuki tanah itu setelah 40-an tahun ini, Caleb sudah berusia 85 tahun. Dia sekarang adalah orang tertua di perkemahan dan daerah yang diberikan yang dijanjikan kepadanya Hebron, ingat tadi Hebron, ditempati oleh orang raksasa negeri itu, keturunan Anak.
Ya, dia memiliki banyak alasan. Jadi Caleb memiliki banyak alasan. Seperti Edison tadi, memiliki banyak alasan untuk pensiun. Dia nggak pikir seperti itu. Edison juga nggak pikir seperti itu. Sudah usia 67 tahun. Ini usia 85 tahun ini Caleb. Dia juga tidak puas dengan bagian yang lebih kecil. Tuhan janjikan Hebron kok. Atau mengklaim bahwa tugas itu terlalu sulit. No, it's a chance. Opportunity. Namun pola pikirnya tidak berubah. Persis seperti pola pikir 45 tahun yang lalu saat dia berumur 40 tahun. Oleh sebab itu, kata Caleb dalam Yosua pasal 14 ayat 12, Yosua pasal 14 ayat 12, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, maksudnya Hebron. Sebab engkau sendiri Yosua mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Di sana ada keturunan Anakim, raksasa, turunan Enak ini. Misi Caleb terpenuhi karena harapannya tidak mati, harapannya tetap hidup. Persis seperti saat dia berusia 40 tahun. Dan pola pikirnya gigih. Dia tidak hanya memiliki visi di awal pada saat visi itu diberikan saat dia berumur 40 tahun, tapi dia membawa visi itu dan membiarkan visi itu tetap hidup di tahun-tahun selama mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Setelah mereka memasuki, belum aja, masih 5 tahun lagi, sehingga totalnya 45 tahun. Dia berusia 85 tahun dan kemudian dia pergi berperang, memimpin perang tersebut melawan keturunan Anakim ini, kaum Enak. Nah, konsistensi pola pikir seperti itu mengalahkan intensitas. Ini Tuhan janjikan loh. Aku belum dapat. Aku sudah masuk dalam perjanjian. Sekarang aku sebut itu. Konsisten. Persisten. Kalau berubah-berubah orang dibikin bingung. Pelajaran dari Caleb untuk tahun 2026 adalah bahwa konsistensi mengalahkan intensitas. Berapapun intensnya masalah yang kita hadapi, konsisten kita terhadap visi tersebut, kita akan dapat raih. Kita tidak perlu melakukan lompatan radikal yang tidak berkelanjutan di bulan Januari. Aku mau segera bulan Maret. No, slow. Month by month, January, February, March, dan sebagainya sampai Desember. Dan we celebrate. No one celebrate the beginning, right? We celebrate the end. Ya, saat kita menggenapi visi. Kita perlu melakukan hal-hal kecil setiap hari untuk memenuhi visi. Perubahan 1% pun sangat baik karena pada akhirnya menjadi banyak. Pepatah Indonesia kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Apapun itu, kebiasaan baik atau kebiasaan jahat. Ya. Jadi ingin baca Alkitab, baca aja 1 bab, 2 bab setiap hari. Berdoa, mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, lama-lama bisa 1 jam kok. Ngumpul uang sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Kita putuskan apa yang tidak perlu dibeli, kita mulai memikirkan ke depan apa yang penting. Semangat yang konsisten dan berbeda inilah yang memastikan bahwa visi yang kita tetapkan pada tanggal 1 Januari tahun 2026 adalah visi yang kita rayakan pada tanggal 31 Desember tahun 2026. Nah, kita harus waspada terhadap para raksasa ini. Para raksasa di tahun 2026 bukanlah raksasa harfiah seperti Anakim, tetapi kekuatan spiritual yang mencoba mencuri harapan kita, melumpuhkan semangat kita. Ya, raksasa perbandingan misalnya, membandingkan diri dengan apa yang dicapai orang lain. So wrong. Kamu adalah kamu yang Tuhan bentuk seperti kamu, dan Tuhan memberikan kemampuan khusus juga untuk diri kamu. Raksasa perbandingan itu. Yang kedua, raksasa keraguan, mempertanyakan visi awal ketika tantangan pertama muncul. Ah, pasti visinya salah nih. Belum apa-apa aja sudah muncul tantangan.
How can you think that way? Mundur. Mungkin kalau company lain jauh lebih baik. Sama aja. Kamu mau 10 kali pindah company, selama karakter kamu, pola pikir kamu nggak berubah, akan sama. Akan sama, I guarantee. Yang ketiga, raksasa kelelahan. Gagal melindungi waktu istirahat dan cadangan spiritual kita. Kita harus melayani dari apa yang kita miliki. Pengetahuan yang kita miliki. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan dari yang tidak ada. Ya. Seperti Kaleb, kita harus memasuki perjuangan untuk mencapai penggenapan janji. Percaya bahwa Tuhan yang sama yang memberikan janji, Tuhan yang sama itu juga yang memberikan kekuatan sekalipun usianya 85 tahun. Ya. Jadi jangan digagalkan oleh raksasa. Yang pertama, raksasa perbandingan. Yang kedua, raksasa keraguan. Yang ketiga, raksasa kelelahan. Patah semangat. Raksasa kelelahan itu sama dengan patah semangat. Jangan. Summary saya seperti apa? Tahun 2026 yang baru kita awali, ini minggu pertama tanggal 4 Januari, ya, ada 52 minggunya, masih 51 minggu lagi, terbentang luas di hadapan kita sebagai wilayah yang sangat luas, ya, dan belum terjamah, masih 51 minggu lagi. Baru tahun itu menyimpan potensi untuk mewujudkan mimpi kita di tahun 2026 ini. Memulihkan hubungan dan menyelesaikan misi. Tetapi kunci untuk membukanya terletak pada kesediaan kita untuk membuat perubahan. Selama ini aku nggak bisa, jadi pasti nggak bisa juga di tahun 2026. Itu Thomas Edison ribuan kali itu ya membuat kesalahan. Dia mengatakan, oke, kesalahan yang sama tidak aku lakukan lagi, aku bersyukur ini kesalahan 1000 yang telah aku temukan. Besok sesuatu yang baik. Ini sikap mental yang baik. Kita harus membiarkan harapan bangkit dan melukiskan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi. Kita berpikir dari sisi yang menguntungkan, yang positif ini. Tapi saya tidak berbicara tentang toxic positivity. Orang tua meninggal misalnya. Pikir saja positif, nggak usah bersedih. Ini toxic. Tuhan menempatkan kesedihan itu kepada manusia supaya kita bisa grieve dengan baik. Tuhan menciptakan air mata itu baik bagi wanita maupun bagi pria. Pria nggak boleh nangis. Kata siapa? Kalau gitu pria nggak punya air mata. Pria kan punya air mata. It's okay. Bukan menunjukkan kelemahan kok. Masa kita mau melebihi Tuhan? Yesus saja menangis kok. Kuncinya terletak pada kita untuk membuat perubahan itu sejak awal dan melakukan itu secara konsisten dan persisten dengan disiplin yang tinggi selama tahun 2026. Kita harus membiarkan harapan bangkit dan kita harus melukiskan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi. Kita harus membiarkan visi itu menguat menjadi tekad tentang apa yang akan terjadi. Dan seperti Thomas Edison yang menyaksikan pabriknya terbakar, kita harus melihat kegagalan dan penderitaan masa lalu dan menyatakan bahwa kesalahan kita telah terbakar habis dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk memulai kembali. Ya, pabriknya terbakar. Ya, data-datanya terbakar. Tapi pengetahuannya kan nggak terbakar. Pengetahuannya ada di dalam pikirannya. Saya masih ingat bagaimana mama saya berkata waktu saya dibully sama ibu guru waktu kelas 1 SD. Karena terlalu miskin, pakaian tambal, tas bolong. Tasnya bolong, ibu dapat lihat, kalian semua, 400 anak. Mama saya katakan, pakaian tambal, baju tambal, celana bolong, ini dapat diganti nanti. Tapi kalau pikirannya yang bolong, karakternya nggak ada, bagaimana cara menambalnya. Jadi kita penting melihatnya di sini. Tuhan siap mencurahkan anggur baru. Persoalannya bukan sana, persoalannya apakah kita memiliki kantong yang baru. Hati kita siap nggak menerima pengarahan daripada Tuhan ini? Amsal 12 saya mengatakan, orang yang tidak mau ditegur, artinya menolak untuk berubah, itu adalah sebuah kebodohan.
Hindari kebodohan itu dengan berubah. Pertanyaan bagi kita saat memasuki tahun 2026 hanyalah ini. Apakah kantung anggur kita siap menerima anggur yang baru? Siap nggak hati kita nih? Siap nggak pikiran kita ini? Firman-Nya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janji. Marilah kita memasuki tahun 2026 ini dengan pikiran yang diperbarui, visi yang jelas, dan harapan yang teguh dan tidak pudar kepada Tuhan yang memulai hal-hal yang baru dan memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih memasuki tahun 2026 ini dengan semangat yang baru. Engkau menempatkan visi yang baru, berikan kami semangat yang baru, pikiran yang berubah untuk melihat visi yang baru dengan pikiran yang baru. Sehingga kami dapat secara tekun, tanpa patah semangat, persisten, konsisten dengan disiplin yang tinggi, melakukannya sampai selesai di tahun 2026. Bulan Desember kami akan merayakannya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil sehingga namanya dipermuliakan. Bila kita membuka lembaran waktu kita di awal tahun yang baru ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, atas seizin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harili mohon diri. Shalom.